tadi siapa ya, lagunya Kabar Burung Telah Satu. Ini lagu yang dibawakan oleh Kabar Burung ini sebenarnya, diambil dari puisinya Rendra judulnya Telah Satu. Wow, keren. Nah, kita tadi sudah bahas mengenai kisah Nyi Ageng Serang. Nah, kira-kira siapa sih Nyi Ageng Serang? Nah, tadi sih sekilas saja ya bahwa Nyi Ageng Serang ini adalah seorang panglima perang di masa perang Jawa yang ikut membantu Pangeran Diponegoro pada waktu itu. Tapi siapa sih sekali lagi Raden Ajeng Kustiah Wulaningsih Retno Edi atau yang kita kenal dengan Nyi Ageng Serang ini? Ya, dia seorang pahlawan nasional, itu pasti. Yang berjuang melawan Belanda bersama Pangeran Diponegoro. Tapi ada satu informasi yang menarik ya tentang keberadaan sosok yang satu ini. Kalau diturut dari silsilahnya, beliau ini adalah putri dari Pangeran Natoprojo, seorang penguasa daerah Serang, Jawa Tengah, dan juga merupakan seorang panglima perang ya Sultan Hamengkubuwono I. Nyi Ageng Serang juga sebenarnya punya hubungan darah ya, keturunan dari Sunan Kalijaga yang juga memiliki seorang cicit yang kelak akan menjadi seorang pahlawan. Jadi darah kepahlawanannya itu diturunkan dari leluhurnya sampai akhirnya cicitnya juga jadi pahlawan. Siapa? Dia adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ada yang tahu siapa Raden Mas Suwardi Suryaningrat? Pasti banyak yang blank nih kalau anak-anak zaman now ini. Kenalnya paling Ki Hajar Dewantara ya. Nah itu, nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Nah, seperti dilansir dari artikel yang ditulis oleh Wahyu Ida Permatasari dan Aman yang judulnya Religious Example of Character Nyi Ageng Serang in 2013 Curriculum, menyebutkan bahwa Nyi Ageng Serang ini lahir pada tahun 1762 di sebuah desa yang terletak di Serang pada musim hujan. Jadi ya pokoknya antara Agustus sampai Desember atau Januari gitu ya. Nah, masa mudanya Ageng Serang ini dihabiskan dengan menjalani pelatihan militer, kemudian sempat menjadi istri dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Namun setelah berpisah, Nyi Ageng Serang ini memutuskan untuk kembali ke daerah Purwodadi dan membantu Pangeran Diponegoro dalam berperang. Nah, saat perang itulah yang terjadi antara tahun 1825 sampai 1830, Nyi Ageng Serang waktu itu telah berusia 73 tahun. Jadi sudah sangat sepuh ya. Nah, meski begitu Nyi Ageng Serang ini masih gigih untuk melanjutkan perjuangannya bersama dengan cucunya Raden Mas Papak, dan dalam perang Diponegoro ini Nyi Ageng Serang memiliki posisi yang strategis, yakni sebagai penasihat Pangeran Diponegoro. Nggak cuma itu, Nyi Ageng Serang ini juga beberapa kali ditugaskan untuk memimpin pasukan dalam perang di daerah Serang, Purwodadi, Gundih, Kudus, dan Demak, serta Semarang. Nah, Nyi Ageng Serang ini terkenal sebagai seorang ahli strategi perang yang menggunakan strategi lumbu. Ya, strategi tersebut ini memanfaatkan lumbu atau daun talas hijau sebagai media atau alat untuk penyamaran. Nah, selain itu Nyi Ageng Serang juga pernah secara langsung memimpin perang gerilya di sekitar Desa Beku, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Nyi Ageng Serang juga pernah disarankan oleh Pangeran Diponegoro untuk berpindah mendekati Yogyakarta dan bermarkas di Prambanan, sehingga pada sisa masa hidupnya Nyi Ageng Serang ini menjadi penasihat dari Sultan Sepuh atau Hamengkubuwono II. Dan Nyi Ageng Serang ini meninggal di usianya yang ke-86 ya, dimakamkan di Bukit Trajumas, terletak di Padukuhan Beku, Kelurahan Banjarharjo, Kapanewon, Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Nah, dia ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soeharto ini melalui surat keputusan Presiden nomor 084/TK/1974 dan ditetapkan pada tanggal 13 Desember 1974. Nah, selain itu, sosoknya juga memiliki integritas nasionalisme dan juga religius yang dijadikan sebagai sosok perempuan teladan pada pidato Presiden di Hari Ibu
ya di Hari Ibu pada tahun 1974. Wih, gila, keren ya. Keren banget nih. Nah, kangen gak ya dengan sosok-sosok perempuan yang seperti ini? Saya sih kangen banget. Karena bagaimanapun juga sosok perempuan ketika dia berjuang dan juga memberikan inspirasi ya. Ini sangat besar dorongan inspirasinya, dan pastinya siapapun akan merasa terpanggil. Dan memang ya, yang namanya kalau pahlawan, darah pahlawan, ini saya nggak tahu ya, respect aja sih dengan keluarga Noto Prajan ini, yang kemudian bisa sampai menurunkan sampai cicit-cicitnya gitu ya. Gimana dengan keluarga Anda? Oke, saya tunggu komentar dari Anda. Saya sapa dulu ya yang sudah ikutan gabung melalui WhatsApp. Ada Pak Jafar di Kali Lembu Karangdadap ya. Terima kasih ya atas kiriman salamnya. Kemudian Pak Subhan di Wiradesa. Selamat sore Mas Ribut, selamat sore Pak Subhan di Wiradesa ya. Saya membayangkan cerita tadi kalau difilmkan pasti bakal keren. Apalagi pemerannya Ageng Serangnya Dian Sastrowardoyo. Wih, keren banget katanya. Wah, kalau Nyi Ageng Serang itu jadi panglima itu sudah sepuh. Kayaknya lebih cocok Christine Hakim. Iya, bagus tuh. Wah, kuat banget. Kalau Dian Sastrowardoyo mungkin di masa mudanya kali ya. Nah, bagus tuh. Terus Tobi Uchiha di Kedung Muni juga ikutan gabung, alhamdulillah menang. Apa ini? Tobi Uchiha di Kedung Muni alhamdulillah menang tanpa terikat duniawi, amin. Merdeka NKRI gitu ya. Oke, ya. Siapa lagi nih yang gabung? Ada nggak di live live streaming Facebook? Siapa ini yang gabungnya? Nggak kelihatan kalau di komputer ya. Siapa yang sedang nonton? Oke, pokoknya siapapun Anda ya yang sedang nonton menyimak siaran ini di apapun medianya, ya saya sapa deh untuk Anda. Tapi itu tadi, saya benar-benar excited dengan terinspirasi juga ya, inspired dengan sosok Nyi Ageng Serang ini. Karena selain darah pahlawannya yang diturunkan dari ayahnya, mungkin juga kakek-kakeknya gitu ya. Dia ini luar biasa, seorang darah biru tapi nggak mau tinggal di istana. Dan memang dia, wah pokoknya apa ya? Saya susah untuk mendeskripsikan bagaimana dia gitu loh. Keren banget, keren. Tapi saya masih ada cerita lain soal beliau. Mau tahu? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif ya. Oke, karena ada yang minta lagu, saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda. David Bayu, apa ini mintanya? Oke, saya hadirkan David Bayu yang ini aja ya. Ini nih, David Bayu itu yang seru itu Surga di Hatimu. Untuk Pak Subhan di Wiradesa.